Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan bersama semoga berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita depan kesimpulan cepatnya lewat kewajiban Allah ingin memperbaiki kita baik menuju surga. Karena ibadah bersanding dengan pahala, pahala pembuka pintu surga. Karena itu ketika kewajiban datang, seluruh orang-orang beriman di masa Nabi, era setelahnya, generasi terbanyak, cara membacanya, tiket saya datang, bukan beban yang kemudian dihadirkan. Yang kedua, cara membaca kewajiban, perhatikan, ada beberapa bagian dalam ketentuan syariat yang Anda mutlak membaca dengan iman, jangan dahulukan akal. Sebab ketika Anda dahulukan akal, beban muncul terlebih dahulu, minimal beban pikiran. Tapi ketika Anda dahulukan iman, ketenangan dan kenyamanan yang hadir dalam kehidupan kita. Orang kalau melihat wajib umumnya ada perasaan beban tersendiri. Tapi kalau Anda baca pakai iman, justru wajib itu menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Di seakan-akan Allah ingin menjaga kita, supaya tidak keluar dari rel surga kita. Saking sayangnya Allah, saya nggak pengen kamu tidak masuk surga. Saya nggak pengen kamu keluar dari surga. Kamu harus masuk, saya wajibkan ya. Jadi begitu wajib itu muncul, itu untuk menjaga kita, supaya kita nggak keluar dari surga. Itu bentuk kasih sayang. Kalau Allah nggak sayang, Allah bebaskan aja. Yo kamu yang mau sholat, yang enggak. Yang mau puasa, yang enggak. Tapi ketika Allah inginkan kita semua masuk surga, maka Allah berikan ketentuan yang sangat ketat. Jangan sampai kamu gagal tunaikan ini. Karena saya khawatir kamu tidak ke surga nantinya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Paham ya? Makanya ketika waktu sholat tiba, orang-orang yang paham itu bekal ke surga, dia akan bahagia. Jadi begitu selesai maghrib, datang isya. Alhamdulillah, baru tadi dapat pahala. Sekarang mau dikasih tugas untuk dapat surga lagi. Begitu selesai zuhur, datang asar. Alhamdulillah. Selesai maghrib, datang isya. Baru maghrib, kok udah isya lagi? Masya Allah. Baru tidur sebentar, terasa tiba-tiba datang subuh misalnya. Baru isya, kok sudah subuh lagi? Terus Anda beban teman-teman. Rasanya baru kemarin, kok sudah Ramadan lagi? Cepat amat ya, si amat aja nggak cepet. Masya Allah, katanya Anda pengen ke surga. Paham ya? Dari situ kita syukuri ada sesuatu yang sangat luar biasa diturunkan. Tapi persoalannya, Allah memberikan nama terbaik untuk puasa ini dengan segala keutamaannya. Bukan bulan-bulan biasa, bukan nama biasa. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Melekatkan nama yang sangat spesial, dinamakan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Puasa yang saya wajibkan kata Allah. Dengan segala keistimewaannya, bukan momentum biasa, tapi saya tetapkan di bulan Ramadan, yang saat itu Al-Quran diturunkan. Pertanyaannya, apa pemaknaan atau esensi dari nama Ramadan ini yang menghadirkan nilai-nilai keistimewaan di dalamnya? Karena setiap perintah yang jelas kewajibannya, jelas Qurannya, jelas hadisnya, jelas ijma' ulamanya, ada rahasia dalam setiap titian salinan huruf dan kalimatnya. Paham sampai sini? Kita lanjutkan insya Allah. Di antara para ulama yang concern membahas tentang pemaknaan nama Ramadan ini, salah satunya Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi. Beliau menuliskan satu bagian khusus di kitabnya ini tentang pemaknaan Ramadan ditinjau dari sudut pandang makna bahasa Arab plus kaitannya dengan dalil-dalil dalam hadis-hadis Nabi SAW, juga terkait dengan fakta-fakta historis yang ada dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa itu. Kita bacakan sebagiannya, kita turunkan dalil-dalilnya, dan dengan itu mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita lebih paham cara menyikapinya, bukan seperti Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Jelas?
Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-14, paling kanan sebelah bawah. Ismu Ramadan. Makna dari nama Ramadan. Jangan sampai ditanya, apa itu Ramadan? Puasa. Apa itu puasa? Ramadan. Masya Allah. Luar biasa. Tasmiyatu hadha syahri bi Ramadan. Adapun nama bulan ini yang menghadirkan momentum puasa dinamakan dengan Ramadan, ada setidaknya 3 pemaknaan di dalamnya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang Ramadan ini. Mereka terima itu. Di antara sekian makna yang banyak, ada 3 makna yang paling utama. Ramadan memiliki 3 makna utama. 1. Ini di sini singkat, nanti saya turunkan dalil-dalilnya. Boleh jadi tidak tercatat di sini, tapi nanti kita turunkan. Bismillah. 1. Li'annahu kana yusadifu zaman Ramadan wa hiya allati yashtaddu fiha al-har fi jaziratil Arab. Kenapa dinamakan dengan Ramadan? Karena yang pertama, momentum diwajibkan puasa ini bersamaan dengan bulan yang oleh orang Arab sebelumnya diberi nama dengan nama Ramadan. Jadi nama Ramadan ini, menurut pernyataan yang pertama, pendapat pertama, itu bukan nama spesial yang khusus. Namun menunjukkan satu masa, satu waktu, yang memang orang Arab sudah menamainya dengan nama Ramadan pada saat itu. Terambil dari kata ramba, yaitu panas yang sangat membakar. Terik panas yang membakar. Ramadan terambil dari kata ramba. Jadi begitu kewajiban turun pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah, begitu turun ayat, perintahnya Ramadan. Syahrul Ramadan, turun di bulan Sya'ban, diminta dikerjakan di bulan Ramadan. Ketika disebutkan nama Ramadan, kata pendapat ulama yang pertama, ini tidak menunjukkan makna tertentu, tapi menunjuk kepada nama bulan yang memang orang Arab sudah mengenalnya. Disebut dengan Ramadan, karena pada masa itu, suasana panas memang sedang terik-teriknya pada saat itu. Berasal dari kata ramba, yang berarti panas yang sangat terik, yang diberikan untuk memahami ini dengan lebih baik. Ini diantara kita saja. Biasanya orang Arab kalau ingin memberikan nama pada satu waktu, entah itu bulan atau bahkan tahun, mereka akan melekatkan nama itu pada peristiwa yang melekat di dalamnya. Jadi kalau ada peristiwa khusus yang umumnya terjadi pada masa-masa rentang itu, maka mereka akan namakan pada waktu itu dengan nama-nama waktu yang melekat di dalamnya. Contoh, misal, saat musim-musim mereka alami, banyak tumbuhan mulai muncul. Allah. Musim semi maksudnya. Tumbuhan muncul, mulai berbunga, daun-daun mulai mekar dan sebagainya, maka mereka namakan dengan Rabi'. Rabi', bulan saat tumbuhan itu mulai muncul. Rabi'. Sampai-sampai mereka membuat syair terkait dengan ini. Al-Bukhtari punya syair. Atakar rabi'u yakhtalu dhahika minal husni hatta kada an yatakallama. Duhai, musim semi telah muncul. Saking bagusnya, tumbuh-tumbuhan mulai mekar. Bunga-bunganya mulai berwarna. Seakan-akan memberikan senyuman, bahkan kiranya terlihat seperti ingin tertawa. Jadi begitu mereka melihat tumbuhan mekar, ini bagus, lekatkan nama yang sesuai dengannya. Rabi'. Contoh, Sya'ban, bulan keberapa? 6 atau 7? Yang ke-6 angkat tangan. 7. 8. Tayyib ya, 8. Bukan 6, bukan 7. Rajab bulan ke? Oh, Rajab. 7. Ya. Sya'ban yang 8 ya. Sya'ban bulan 8. Hati-hati. Sya'ban bulan 8. Pertanyaannya, sebentar. Kenapa disebut dengan Sya'ban? Apa itu Sya'ban? Dari kata tasya'ub. Apa itu tasya'ub? Dari kata syu'ab. Apa itu syu'ab? Komunitas yang menyebar. Komunitas menyebar. Kalau penyebaran ini menyatu, membentuk kelompok-kelompok, misal RT nyatu jadi RW, RW nyatu jadi kelurahan,
kelurahannya tuh jadi kecamatan, kecamatannya tuh jadi kabupaten, yang lainnya kota, jadi provinsi dan sebagainya. Maka jamaknya jadi syu'ub namanya. Syu'ub. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Hei manusia, kami ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Dan kami jadikan penyebaran semua itu menyatu dalam komunitas-komunitas. RT sekian, RW sekian, kelurahan sekian. Di mana alamatnya? RT sekian, RW sekian, dan seterusnya. Paham? Itu syu'ub namanya. Tapi kalau Anda ingin berbicara tentang masyarakat yang berkelompok ini, kemudian pergi berkelompok-kelompok, misal RT sekian pergi jalan, RT sekian pergi jalan lagi. Yang ini ke Ancol, yang ini ke Dupan, ini ke Puncak, ini ke Taman Safari, ini ke Taman Bogor, dan seterusnya. Berbeda-beda. Maka kalimatnya disebut dengan tasya'ub. Tasya'ub. Kalau semakin banyak yang tersebar memencar pergi ke tempat tertentu, maka disebut dengan Sya'ban. Kenapa bulan ke-8 ini disebut dengan bulan Sya'ban? Karena pada masa itu, orang-orang di komunitas Arab itu banyak menyebar mereka semua untuk mencari air pada saat itu, untuk persiapan di bulan ke-9 Ramadan. Karena kalau sudah panasnya terik luar biasa, itu susah untuk keluar, Pak. Saya pernah beberapa kesempatan di Timur Tengah, itu merasakan bagaimana itu sampai tingkat panas 57 derajat. AC sudah tidak pengaruh dinginnya. Ya itu terasa luar biasa. Begitu keluar, ada angin, panas, kayak tertampar saja, kan? Dan sebagainya. Itu jalan tuh seperti itu, panasnya luar biasa. Ya, nah itu panas. Jadi kesempatan untuk keluar tuh tidak mudah. Kadang-kadang mau makan juga malas. Padahal tempat makan tuh tidak begitu jauh. Tinggal jalan, ada makanan. Disiapkan, tinggal ngambil. Makanan dituangkan, tinggal makan. Cuman karena panasnya luar biasa, keluar itu tidak mudah. Nah, mereka bersiap sebulan sebelumnya, menyebar mereka mencari sumber air untuk mengumpulkannya di rumah. Saat dibutuhkan mereka bisa minum dan tidak harus keluar lagi saat terik panas itu datang. Karena itu bulan ke-8 disebut dengan Sya'ban namanya. Ramadan, bulan panas. Paham? Nah, ini yang pertama. Jadi nanti teman-teman, pada masa Islam, saya masuk pada bagian kedua, nama ini tetap dipertahankan. Semua nama, 12 nama yang sudah ada sebelumnya dipertahankan dalam masa Islam. Yang paling indah, nanti saya teruskan pada 2 dan 3. Yang paling menarik dalam setiap nama ini ada nama-nama yang terkait dengan hadis-hadis, bahkan esensi-esensi ayat yang turun. Rajab tetap Rajab. Di masa jahiliyah ada Rajab. Sya'ban tetap Sya'ban. Al-Muharram tetap Al-Muharram. Safar tetap Safar. Nanti 12 nama ini itu ada maknanya ketika syariat diturunkan. Paham ya? Termasuk tahun. Baik, saya tanya pada Anda. Nabi dilahirkan tahun apa? Oh, kan? Gak disebutkan tahun-tahun Masehinya. Gak disebutkan tahun Hijriahnya belum datang. Tapi yang disebutkan tahun ketika ada peristiwa terjadi di dalamnya. Begitu gajah datang, Abraha bawa gajah dan sebetulnya. Dan seterusnya. Dilahirkan Nabi disebut tahun gajah. Coba bayangkan. Kalau pada saat itu yang banyak datang bukan gajah. Misal kakak tua datang banyak. Oh, Masya Allah. Maka tahunnya disebut dengan Alhamdulillah. Paham ya? Baik. Dua. Di bahasa Arab tuh banyak yang unik-unik, Pak. Karena harakat juga ada maknanya. Fathah ada maknanya, kasrah ada maknanya, dhammah ada maknanya. Bahkan nanti makna itu dibawa ke tajwid. Dhammah, dha, sesuatu yang mengumpul, Kalau Anda menyebutkan harakat dengan dhammah maka berkumpul kemudian di mulut Anda, kan? Fathah terbuka kalau disebut fathah kan? I tipis, harakat yang tipis, tipis, anti, ti, gitu kan? Anta, antum, ya. Itu ada indah. Jadi kalau Anda terapkan dalam pembacaannya pun itu harakatnya akan nempel. Dan hebatnya nanti di ilmu tertentu khusus tentang ma'anil loghah. Ke ma'anil huruf itu ada makna-makna. Kenapa perempuan identik dengan kasrah, laki-laki identik dengan fathah? Jadi kalau Anda disebutkan kamu laki-laki apa? Anta, tapi kalau ke perempuan apa? Ti, anti, anta. Kenapa? Untuk menunjuk harakat kasrah itu tipis. Karena perempuan itu harakat-harakatnya penuh dengan kelembutan. Tipis, karena sifatnya lebih lembut.
ada keanggunan di dalamnya, dia ada harakat-harakat yang ketika disebutkan kalimatnya mewujudkan karakteristik kehidupannya. Laki-laki tidak terbuka. Oh, fathah, penuh dengan dibawa. Fathah alamatnya nasab. Nasab sesuatu yang tertancap dengan kuat. Kalau sudah punya prinsip yang kuat, sulit kemudian untuk ditolak. Papa sudah katakan begini, tapi Pak tidak begini. Fathah. Perempuan tidak, kasrah. Masya Allah. Udah pulang dari sini jam 1 malam. Begitu keluar, gitu ya. Anda nggak usah takut, tunjuk. Kasroh ya. Gitu, sudah selesai masalah. Terus dia berubah. Fathah ya. Sudah. Habis itu lari. Udah. 2. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang terjadi malam ini? 2. Bismillah. Ini menarik. Waqila summiya Ramadan li'annahu yarmadu dzunub aw yahriquha. Allahu akbar. Kedua, tidak ada ini satu golongan dari ahli bahasa. Tidak ada dalam bahasa Arab setiap kalimat yang tidak punya makna. Terlebih ketika kalimat itu dipertahankan dalam masa-masa syariat. Kalau ada kebiasaan orang Arab, urf, kemudian dipertahankan pada masa Islam, itu tandanya ada kebaikan di dalamnya atau ada kesesuaian dengan nilai-nilai syariat di dalamnya. Jadi syariat itu mengakomodir tradisi sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi kalau ada nilai-nilai syariat memang diterapkan dalam tradisi itu. Contoh, orang jahiliyah itu punya tradisi menghormati orang yang baru punya keturunan dengan melekatkan nama, anak pada bapaknya. Langsung nama bapak dilekatkan pada bagian anaknya. Contoh, misal Nabi Muhammad SAW punya anak pertama. Siapa namanya? Al-Qasim. Maka beliau dihormati, ya, disanjung dengan nama itu, disebutkan nama umum bagi ayah, namanya Abun. Kemudian nama anaknya Abul Qasim. Ketika disebutkan Abul Qasim itu bukan masa Islam, dari zaman jahiliyah sudah ada. Cuman itu bagus untuk penghormatan orang lain. Seakan-akan kami senang dengan lahirnya anak Anda yang pertama. Anda bahagia, kami pun ikut bahagia. Ada nilai kebahagiaan di dalamnya. Bukankah saat orang melahirkan Anda ikut bahagia juga? Alhamdulillah telah lahir anaknya, Masya Allah, lucu ya, imut ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi. Anda ikut bahagia. Yang lahir anak orang lain yang bahagia Anda. Anda bayangkan, makanya dilekatkan pada masa itu kalimat yang melekatkan pada anaknya. Abul Qasim. Ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Itu boleh kemudian Anda praktekkan di masa kekinian. Gak ada masalah, di Arab sampai sekarang ada. Abu Muhammad, padahal namanya Hasan. Anak pertamanya Muhammad dikenal dengan Abu Muhammad. Taib, antum kenal dengan di antara paman Nabi namanya Imran? Abdul Manaf? Tidak. Kalau Abu Talib kenal? Kenal di mana? Luar biasa. Abu Talib. Siapa itu Abu Talib? Teman-teman sekalian, siapa Abu Talib? Nama aslinya bukan Abu Talib. Nama aslinya Imran. Ada yang menyebut Abdul Manaf. Anak pertamanya Talib. Anak keduanya kemudian ada Ja'far. Anak selanjutnya kemudian ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikenal dengan Abu Talib. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan. Ramadan, apa esensi makna dari itu? Kenapa kemudian nama ini dilestarikan pada masa-masa keislaman? Ternyata ini kalau kajian saya bahas detail cukup panjang nanti kajiannya. Saya langsung kepada nama Ramadan saja. Ternyata semua nama dalam bulan Hijrah dipertahankan sampai ke sejak masa jahiliyah sampai dengan sekarang karena ada nilai-nilai kesesuaian dengan nilai syariat di dalamnya. Di antaranya Ramadan. Berasal dari kata ramda, panas yang sangat membakar, terik yang membakar. Kenapa dipertahankan namanya? Kata para ulama, bukan sekedar Allah menetapkannya dalam Al-Quran dan memilih nama ini, karena pada masa itu turun keterangan-keterangan dari Nabi SAW bahwa saat Ramadan ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membakar dosa-dosa kita seperti panas membakar semua hal yang ingin dihanguskannya. Seakan-akan nama ini diberi nama dengan Ramadan, ingin memberikan kesan seperti pada saat itu ada panas yang sangat terik dan membakar, pada masa Ramadan akan turun ampunan dari Allah yang bisa membakar dosa-dosa setiap hamba. Saya berikan rumus cepat. Lihat sini. Ada rumus namanya fa'lan atau fu'lan. Boleh fa'lan atau fu'lan.
Kalau di satu kalimat ujungnya, cepat, ada alif dan nun. An. Itu maknanya superlatif. Sighah mubalaghah, banyak. Bentuknya bisa uan atau aan. Ya, aan. Bisa aan, ada uan. Di sini, di tempat kita ada sahabat namanya Soim. Panggilannya aan. Ya, nah itu ada suka agak aneh memang. Oke. Kadang-kadang Adi dipanggil misalnya yang lain ya. Aan, fuan. Contoh. Ghafara, ampunan. Banyak ampunannya. Tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif, nun. Rubah rumusnya gini. Fa'lan atau fu'lan. U'an. Ganti gua jadi u. Ininya matikan. Ghufran yang banyak ampunannya. Jelas? Rahmat. Kasih sayang. Yang banyak kasih sayangnya. Aan. Tambah alif dan nun ujungnya. Rahimah jadi Rahman yang banyak kasih sayangnya. Paham? Perhatikan baik-baik. Ramadhan, panas yang membakar. Begitu ditambah alif dan nun di ujungnya. Ramadhan. Yang sinarnya, alhamdulillah, luar biasa teriknya. Yang panasnya, luar biasa membakarnya. Ketika makna itu dikaitkan dengan nilai keistimewaan Ramadhan, ada satu nilai yang terkait dengan makna terik tadi. Apa itu? Banyaknya ampunan Allah diturunkan saat Ramadhan, siang dan malamnya, sehingga siangnya dibakar dosa Anda, malamnya dibakar dosa Anda. Seperti panas yang sangat terik membakar, siang malam Ramadhan ada ampunan yang panas terik membakar semua jenis dosa yang pernah Anda kerjakan. Mana yang kedua? Dari mana taunya makna itu? Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis 37 sampai 38. Awas, ini tidak mudah memahaminya ya. Kalau Anda belajar tekstual saja, mungkin Anda nggak akan temukan kalimat ini. Anda mesti gabungkan dari berbagai unsur yang lain. Fokus, ini bukan ilmu otak-atik ngarang, bukan. Ya. Lihat baik-baik. Saya mulai dengan nomor 38-nya dulu. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadhan, bukan yang lain. Man shama Ramadhana, man shama Ramadhana. Siapa yang menunaikan puasa Ramadhan, bukan yang lain. Bukan Senin, bukan Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, bukan yang lain. Ramadhan. Dia lakukan imanan karena yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dia kerjakan dengan serius, sungguh-sungguh. Dia hitung dosa-dosanya. Karena ihtisab itu terkait dengan makna muhasabah. Muhasabah terkait dengan introspeksi diri. Melihat kekurangan diri kita. Menyesali dosa-dosa kita. Maka kalau Anda lakukan dengan serius sambil menghitung menyesali diri disebut dengan ihtisab. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia koreksi dirinya. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalimat Ramadan disandingkan dengan ghufira lahu, diampuni semua dosa-dosanya. Digugurkan dosa-dosanya. Diampuni semua dosa. Menunjuk semua dosa yang pernah ia kerjakan. Saya mau tanya pada Anda, kalau puasa itu siang atau malam? Yang malam angkat tangan. Yang siang angkat tangan. Tayyib. Allahu a'lam. Puasa itu siang. Perhatikan cara memahaminya, awas, fokus. Setiap kalimat kita ambil maknanya. Siapa yang puasa? Puasa dikerjakan di siang hari. Di bulan Ramadan. Berarti ada siang hari di bulan Ramadan yang berpeluang menghadirkan ampunan-ampunan dari semua dosa. Cuma Ramadan, tidak ada yang lain. Ramadan, panas terik membakar. Ramadan menghadirkan sengatan yang luar biasa. Ramadan lewat hadis ini menyengat dosa-dosa Anda. Kalau Anda berpuasa dengan benar, maka semua dosa-dosa Anda disengat, dibakar, dihanguskan. Selesai sampai saat itu. Siang Ramadan. Saya tanya pada Anda, kalau siang Ramadan sekali atau 2 kali? Sekali. Yang 2 kali? Bukan sekali, bukan 2 kali. Sebulan. Sebulan. Tahan. Tadi baru siang. Kalau hari itu ada siang, ada malam, atau siang saja, malam saja? Ada siang, ada malam. Baik, ini baru siangnya Ustaz. Siangnya diampuni, bagaimana malamnya? Tayyib, hadis yang sebelumnya, nomor 37. Man qama Ramadan. Redaksinya sama. Ramadan, sama redaksinya. Menggunakan kalimat Ramadan.
Cuman menunjukkan makna beda. Yang ini soma, yang ini koma. Koma, soma. Satu koma, dua soma. Ustaz, kok koma sama soma? Kenapa gak koma sama titik? Dalam nilai bahasa, perhatikan pemaknaan kalimatnya. Man qama ramadhana. Siapa yang menunaikan qiyam di bulan Ramadan. Kata qiyam selalu terkait dengan solat. Kata qiyam menunjuk pada solat. Dilekatkan dengan kalimat lain, umumnya menunjuk pada ibadah malam. Ibadah malam. Fokus. Man sama Ramadan. Man qama Ramadan. Yang ini menunjuk siang, ini menunjuk kepada malam. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Dengan memperbanyak qiyam. Dia tunaikan qiyam di malam Ramadan. Ada solat khusus yang Anda hanya tunaikan saat Ramadan saja. Semangatnya saja. Cuman ketika hadir di Ramadan, maknanya jadi beda. Lain. Orang semangat kerjakan, orang ingin tunaikan. Bahkan hebatnya, hukumnya sunnah. Tapi kalau ketinggalan, bisa gelisah. Salat apa namanya? Baik, kita sebut namanya salat tarawih. Begitu Anda kerjakan tarawih di bulan Ramadan, bukankah hukumnya sunnah? Ada rahasia saat Anda kerjakan itu. Lihat kalimatnya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Kalimat yang sama dengan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang tunaikan qiyam di malam Ramadan, dilakukan yakin karena Allah. Kemudian dia koreksi dirinya. Begitu jeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jeda, koreksi diri. Ingat dosa-dosanya apa yang dia kerjakan dari siang tadi untuk diampuni pada malam harinya. Makanya Nabi dalam sela-sela itu beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwan, tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau maha pemaaf. Aku mengakui banyak salah. Padahal Nabi dijaga dari salah. Nabi dijaga dari salah. Tapi Nabi mengatakan aku mengakui banyak salah. Ya, persis bikin kaget suasana saat itu. Luar biasa. Aku banyak salah. Jangankan kita pintu kaget. Nabi dijaga dari salah. Bisa mengatakan saya banyak salah. Kita manusia biasa kaget. Pintu ikut kaget, Anda bayangkan. Nah ini Anda Nabi bukan Rasul, bukan tidak merasa banyak salah. Anda aneh. Makanya saat Anda mengatakan gak banyak salah, pintu gak aneh. Diam aja pintu biasa. Fokus ini baik-baik. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencintai orang minta maaf. Saya mohon ampun ya Allah, ampuni saya. Maafkan saya. Di sela-sela rakaat dalam duduknya, Nabi masih berzikir memohon ampunan. Ihtisaban. Ketika kalimat itu turun, lihat kalimatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Turun ampunan Allah menghanguskan dosa-dosanya pada saat itu. Nih. Kadang-kadang siang baru diampuni, malam udah bawa dosa. Ada yang seperti itu, baru puasa selesai, dosa diampuni. Baru selesai puasa, udah menimbulkan dosa yang baru. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah diampuni dosa kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, tidak seperti dia ya yang tidak puasa bersama kita. Sayang, tidak dapat ampunan Allah. Pindah palanya. Nah. Ya, maka ketika Anda hadir di malam hari ada peluang yang ini. Apa kaitan dengan pembahasan tadi nama Ramadan? Lihat, kalimat qama qiyam disandingkan dengan Ramadan. Dan kalimat ini dihadirkan dengan ampunan dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Anda hanya sekedar melihat tekstual, Anda mungkin bisa katakan ini kan cuma pemaknaan diampuni dosa. Tapi ulama bahasa membahas lebih dalam makna ini. Mereka katakan, makna ini seakan-akan memberikan kesan bahwa dalam Ramadan bukan sekedar ada nuansa terik membakar pada masa itu. Karena tidak setiap orang menunaikan puasa Ramadan dilakukan pada saat panas terik. Oleh karena itu kita menggunakan sistem hijriah. Saking adilnya Allah menggunakan hijriah, itu muter waktunya. Dulu mungkin panas, sekarang belum tentu, bisa dingin Pak. Karena hijriah itu memberikan kesempatan pada setiap musim untuk mendapatkan Ramadan. Bayangkan kalau mendapatkan Masehi. Hukum puasa hanya menggunakan Masehi. Maka yang musim panas, panas saja tiap waktu. Yang musim dingin, dingin aja. Di Indonesia nggak kerasa karena nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Tapi ketika Anda keluar, konsekuensinya banyak Pak. Musim panas di Arab disebut puasa ibadah. Subuhnya jam 4, maghribnya jam 8. Tapi waktu berputar, kadang semi, kadang musim gugur kharif, kadang masuk ke musim dingin. Begitu musim dingin disebut dengan puasa nikmat. Karena subuhnya jam 7, maghribnya jam 6. Muter. Sekarang orang bertanya, kalau disebut ini musim panas, kok ditunaikan pada musim dingin? Maka bagian kedua mengatakan, jangan lihat musimnya pada saat itu. Tapi ada makna yang ingin dilekatkan di dalamnya. Seperti Ramadan memiliki makna terik yang membakar, kalau Anda serius saat di bulan Ramadan, siang malam, bisa dibakar dosa-dosa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda memohon ampunan darinya. Paham? Jadi,
Dari sini kita bisa katakan lewat hadis ini bahwa Ramadan di antara keistimewaannya kenapa disebut dengan Ramadan? Ramadan memberikan peluang kepada kita menghadirkan ampunan setiap harinya siang dan malam. 30 hari kurang lebih. Karena itu kita bisa menolak yang mengatakan Ramadan dibagi 3 bagian. Pertengahannya rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Ya, awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan pertama adalah rahmat, pertengahannya ampunan. Di ampunan cuma di tengah-tengah. Ya, akhirnya pembebas dari neraka. Hadisnya hadis matruk. Matruk itu tingkat hadis kedua nomor buruk dalam ilmu hadis. Ditinggalkan, semi palsu namanya. Hadis semi palsu. Yang palsu disebut dengan maudhu' namanya. Ada 3M. Jika 3M ini maka hadisnya tidak diakui. Mungkin diingkat hasil cuman orangnya bermasalah supaya tidak ada fitnah terhadap agama. Pantas orang Islam begini, hadisnya diriwayatkan oleh orang mabuk, maka dari itu para pemabuk tidak diterima hadisnya. Jelas ya? Tayyib. Yang kedua matruk. Matruk diriwayatkan oleh orang-orang yang diduga seringkali berdusta. Dustanya kadang tidak langsung, ngarang cerita macam-macam sehingga kadang-kadang nggak bisa dibedakan mana cerita, mana hadis. Yang terakhir maudhu'. Kalau yang maudhu' ini memang sudah berniat bikin hadis palsu. Makanya oleh Nabi disebutkan orang yang sengaja, mencatut namaku, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatubwa maq'adahu min nar. Maka akan dia pasang ada orang pernah akan dihukum, itu bahaya. Nah ini sambungkan ke sini. Setiap hari dapatkan Ramadan, ada anugerah di dalamnya. Boleh jadi Allah ingin membebaskan kita dari semua kungkungan dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini nggak diampuni dosanya, bukan saya yang katakan, malaikat langsung yang sampaikan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi akan naik ke atas mimbarnya dari tiga tahapan itu. 1, 2, 3. Sebelum naik ke atas mimbarnya, maka setiap bagian jejak yang pertama turun kalimat dari malaikat Jibril. Lihat kalimat pertamanya, bu'dan. Di riwayat lain, raghima an farajulin liman adraka ramadhana wa lam yughfar lahu. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Sayang. Kalau orang wafat gak dapat Ramadan, dia sudah meninggal. Tapi antum hidup, dipilih oleh Allah dapat Ramadan, gak minta ampun, Anda butuh apa lagi? Tiap hari Allah ingin ampun ini, siang. Belum minta ampun, malam saya tunggu. Malam gak minta ampun, siang lagi saya tunggu. Sampai 30 hari, gak taubat juga dengan cara apa lagi Allah maafkan dosa Anda. Keterlaluan. 3, ini bagian terakhir. Bismillah. Ini unik kitabnya ini ya, cukup menarik. وهو مطر يأتي أيام الخريف مأخوذ من الرمض وهو مطر يأتي أيام الخريف ويسمى الشهر به لأنه يغسل الأبدان من الآثام. Masya Allah. Yang pertama Ramadan saja, Ramda. Yang ketiga diambil dari Ramdu. Ar-Ramdu. Yang ketiga Ar-Ramdu. Apa itu Ar-Ramdu? Ar-Ramdu itu di musim gugur. Baik. Kalau hujan itu baik tidak? Baik. Tahan baik-baik, tahan sebentar, tahan. Jika tempat Anda turun hujan, kemudian dengan hujan itu kotoran bersih, disapu, hujannya bagus tidak? Baik tidak? Baik. Jika di tempat Anda turun hujan, tiba-tiba hujannya menghadirkan banjir, banjirnya masuk ke rumah Anda, membawa kotoran-kotoran. Baik, hujannya baik tidak? Baik. Alhamdulillah. Banjirnya baik tidak? Tidak. Hujannya baik? Baik. Hujan berasal dari mana? Langit. Baik. Hujannya bagus? Bagus. Banjirnya bagus? Tidak. Banjir berasal dari mana? Hujan. Air. Baik. Tahan sebentar. Anda mesti bedakan antara banjir dengan hujan. Itu berbeda.
Karena hujan saat diturunkan, itu tidak pernah disebut dalam Quran kecuali dalam bentuk rahmat. Ghaithun, sesuatu yang menghadirkan manfaat. Quran surah 31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Hanya Allah yang maha tahu tentang waktu terjadinya kiamat dan bagaimana Allah menurunkan hujan. Ada yang mengartikan mengatur cuaca, ada yang mengartikan menurunkan hujan. Dan bahasanya bukan menggunakan yunzil. Kalau yunzil itu rata. Yunzil, rata semua. Jadi kalau Allah katakan wa yunzilul ghaith, maka ketika hujan di bumi turun, semua hujan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Maroko sampai Merauke, dari Eropa sampai dengan ke Amerika, semua hujan. Dan kalau di sini deras, semua deras. Tapi kalau pakai yunazzil, itu tadarruj, munajjaman. Ada tahapan-tahapan dan kadarnya diatur sesuai dengan kebutuhannya. Kok bisa pakaian hujan, hujannya gerimis, galaksi hujan deras. Nyampe ke villa dikit gak hujan. Masya Allah, saya pernah di Tripoli itu, satu tempat Pak, cuman selapang sejalan ke depan begini, yang satu hujan, satu enggak. Ada sebagian teman berbicara, Masya Allah, hujan ya. Hujan, dia enggak hujan tuh sebelah situ. Ya, begitu selesai bilang hujan ya, hujan ya, hujan ya, tiba-tiba hujannya datang ke tempat dia. Iya tuh. Yunazzil. Jadi ketika Allah turunkan hujan, kalimatnya menggunakan ghaith, ghaithun, ghain, ya, fa, ghaithun. Tidak disebut kata ghaith kecuali sesuatu yang menurunkan keberkahan, sesuatu yang menurunkan manfaat. Kalau Anda ingin minta keberkahan, minta manfaat, maka tambah ista di depannya. Ghafara, ampunan, minta ampun, istaghfara, sifat disebut dengan istighfar. Kita minta berkah, minta manfaat, istighatha, sifat yang disebut dengan istighatha. Istighatha. Ada yang berdoa, ada yang ibadah, ada yang mengerjakan dengan sedekah, macam-macam. Dengan sedekah berharap ada manfaat, dengan berdoa minta manfaat dan sebagainya. Jadi kalau melakukan istighatha, maka caranya pun diatur. Seperti apa yang tidak bertentangan dengan rahmat. Anda minta rahmat dari Allah, tapi meminta dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Maka dari itu ketika Anda katakan istighatha itu tadinya minta manfaat, minta kebaikan. Perhatikan, Ramadan disebut dengan ramdu, hujan yang turun. Hujan disebut dengan ghaith, rahmat yang diturunkan. Maka ulama yang ketiga mengatakan, kenapa disebut dengan Ramadan? Superlatif, Ramadan. Karena banyak rahmat diturunkan saat Ramadan. Seperti hujan dengan curah yang turun, saat Ramadan curahan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun. Saya tanya pada Anda, amalan apa yang kita kerjakan kelihatan ringan tapi pahalanya paling banyak? Anda yang bisa jawab saya berikan hadiah. Tidak bisa jawab? Beri hadiah. Tayyib. Ya? Sedekah. Ada yang lain? Ingat, setiap dijawab jawaban salah, maka Anda harus amalkan apa yang Anda sebutkan. Sedekah, salah jawabannya, Anda mesti sedekah. Ya? Baca subhanallah. Tahan sebentar. Paling gampang baca Quran. Karena setiap Anda bacakan Al-Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan Ramadan, kaidahnya sudah berbeda, bukan 10 lagi. At-Tirmidzi nomor hadis 2910 itu enggak berlaku saat Ramadan. Karena yang berlaku hadis qudsi di kitab Siyam nomor hadis yang pertama. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu ditunaikan untukku, aku yang spesial memberikan pahalanya langsung. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, minimal 10 kali lipat hari biasa. Anda bisa bayangkan saat Ramadan, Anda baca Quran setiap hari, Alif Lam Mim 30. Ramadan ukurannya sudah tidak seperti itu lagi. Paling minimal 10 kali lipat. 30 kali 10, 300. Itu paling minimal. Banyak lagi, banyak lagi. Rahmat itu turun saat Ramadan. Baik, yang kedua. Anda kalau malam suka tahajud, insya Allah. Baca Al-Quran, insya Allah. Berdoa, insya Allah. Istighfar, insya Allah. Berdoa supaya Madrid menang. Istighfar, Kaat Munchen kalah. Bisa kan? Bisa. Itu tidak pada tempatnya. Berdoa dalam kehidupan untuk akhirat Anda. Baik, istighfar dalam kesalahan dunia Anda. Supaya dibawa pulang menghadap ke Allah dengan keadaan yang terbaik. Fokus baik-baik. Ada saat Anda mengerjakan semua itu, Anda sholat, Anda baca Quran, Anda ibadah, Anda zikir, itu pahalanya senilai paling minimal 83 tahun dikerjakan berturut-turut. Saya tanya pada Anda di sini, siapa yang kuat baca Quran selama 83 tahun berturut-turut? Mas jaket merah, kuat? Oh mau permisi, maaf saya kira kuat.
Permisi, saya tidak kuat. Ya. Baik. 83 tahun. Tuh, saking tidak kuatnya cepat pengen keluar. Fokus ini, fokus. 83 tahun. Kuat gak? Gak makan, gak minum, gak ngobrol, baca Quran. Ya. Baik, ada satu kemuliaan cuma di Ramadan, bukan yang lain. Dicurahkan, luar biasa, rahmat, pahala luar biasa. Begitu Anda baca Quran, paling minimal 83 tahun nilainya. Jadi begitu Anda baca, walaupun cuma 3 huruf, Alif Lam Mim, seakan-akan baca Alif Lam Mim 83 tahun tanpa henti. Itu paling minimal. Kapan waktunya? Cuma Ramadan. Bahkan disebutkan langsung keutamaannya. Waktunya cuma malam. Kalau malam biasa disebut dengan lail. Tapi kalau malam yang punya keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Lail, malam. Di malam ini ada keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya. Sifat yang menunjukkan keistimewaan di malam itu. Lailah. Baik. Inna anzalnahu fi lailah. Bukan lail. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min malam Al-Qadar itu kemuliaannya lebih dari, bukan sama dengan, lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja ada yang menghitung 83 tahun, ini lebih dari. Jadi kalau Anda beramal di malam itu, pahala Anda lebih daripada 83 tahun. Anda baca Quran lebih daripada 83 tahun. Anda sholat lebih daripada 83 tahun. Anda sodakoh lebih daripada 83 tahun. Sodakoh. Allahu Akbar. Dan yang hebat, Anda istighfar. Maka istighfar itu berpeluang menggugurkan dosa-dosa Anda melewati kadar usia Anda. Itu yang luar biasa. Dan cuma Ramadan. Rahmat diturunkan, berkah diturunkan. Itu luar biasa. Kalau Anda ingin hitung-hitung dosa silahkan. Ya Allah. Saya usia 34 tahun nih. Ampunan 83 tahun. Masya Allah. Kayaknya satu huruf cukup nih. Nun. 83 tahun. Lumayan. Kurang makanan dia. Paham? Saya tutup. Karena itulah Nabi menyampaikan cuma Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dengan segala rahmat diturunkan. Hadisnya An-Nasai, nomor hadis 2106, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab dia Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan. Akan tiba pada kalian Ramadan. Atakum Ramadan. Akan tiba pada kalian Ramadan. Begitu menyebut Ramadan, selanjutnya Syahrun Mubarak. Bulan yang di dalamnya banyak keberkahan diturunkan. Banyak keberkahan diturunkan. Nah, itu luar biasa. Ramadan, sekalipun kita minta sedikit, bahkan kita berisyarat, dosa digugurkan. Ini persis sebelum Ramadan, baru kita melihat tulisan digugurkan. Cuman masalah utamanya, saya nggak minta dihapus gitu. Iya. Mana caranya? Agak repot saya nih. Astagfirullah. Maksud saya begini, saya mau nangin lagi tadi begini. Ini yang kosong ini mau saya terangkan. Saya sarankan pada Anda, saat Ramadan banyak istighfar Anda. Khair insyaallah. An-Nasai, nomor hadis 2106. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Syahrul Mubarak, sebulan itu, sebulan, bukan sehari 2 hari. Sebulan itu akan banyak keberkahan diturunkan. Syahrul Mubarak. Mubarak. Syahrul Mubarak. Sebulan itu ada banyak keberkahan diturunkan. Rahmat yang turun, manfaat yang turun. Bahkan luar biasa, ada rahmat yang melampaui keimanan. Ada rahmat yang melampaui keimanan. Bahkan ada rahmat yang langsung menembus orang-orang yang bahkan belum beriman. Bukankah pada saat itu rahmat dalam urusan dunia diturunkan? Coba, bukankah saat buka Anda cari kolak? Bukankah saat menjelang Ramadan Anda cari pakaian? Anda cari bukaan?
yang jualan bukanya siapa? Apa semua orang beriman yang jualan? Tidak. Kadang non-muslim jualan kolak. Anda bisa bayangkan. Non-muslim yang jualan timunnya, timun surinya. Baik, dan seterusnya. Jadi ada nilai kemuliaan terbentang di sini. Ya. Makanya saya sarankan orang-orang beriman ini maksimalkan. Ada yang jualan beras, jualan macam-macam dan sebagainya. Hidupkan suasananya dan ada keindahan tersendiri di sini. Bahkan kalau Anda betul-betul menjalaninya, demi Allah saya katakan, begitu di penghujung Ramadan, Anda akan banyak menangis. Karena Anda akan kehilangan momentum itu dan menunggu lagi 11 bulan yang berikutnya. Karena itu banyak sahabat, seringkali mereka menangis di akhir Ramadan. Karena belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang selanjutnya. Sedangkan kemuliaan itu hanya terbatas pada masa-masa ini saja. Ini baru pengantar. Kita belum bahas isinya. Karena semua yang mendapatkan ini semua, seluruhnya rahmat, ampunan, keberkahan, tidak semua orang bisa mendapatinya. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena di awal jumpa kita, setiap ibadah terikat dengan syarat dan ketentuan. Nah, kita mesti belajar apa syaratnya, apa ketentuannya, dan apa turunan-turunannya. Insya Allah, dalam pembahasan itu, saya nanti seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, ada konten. Bukan hal yang biasa, yang nanti kami sampaikan di dua hal berbeda. Pertama di Trans TV nanti, menjelang buka, insya Allah kami bahas, ada kultum, barangkali 5 menit tapi isinya sangat padat. Saya tidak punya kemampuan untuk membuat Anda tertawa dan sebagainya. Tapi 5 menit ini kita berikan konten yang membuat Anda bisa paham kenapa Anda mesti puasa. Hari ini kerjakan apa, besok amalan apa. Jadi kami turunkan sepanjang 30 episode yang membimbing Anda setiap hari untuk beramal. Ini kerjakan ini kerjakan ini, amalan Nabi ini, rencanakan ini, evaluasi ini dan seterusnya. Jadi kalau Anda memang ingin belajar, silahkan. Tapi kalau ingin mencari yang lain juga tidak ada masalah. Yang penting semuanya melengkapi pemaknaan di Ramadan kita. Jelas? Yang kedua nanti insya Allah di akhir TV kita akan teruskan pembahasan kitab ini. Saya akan terangkan beberapa turunan, termasuk nanti kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul selama Ramadan. Dan kita berikan solusinya. Insya Allah kita hadirkan dalam tayangan-tayangan klip yang sangat singkat. Jelas sampai sini? Paham insya Allah? Baik, jadi dalam Ramadan adakah ampunan? Ada rahmat? Rahmatnya setiap hari ataukah hanya 10 hari pertama? Setiap hari. Setiap harinya siang atau malam saja? Siang malam. Di situ ada ampunan Allah? Ada. Di situ ada curahan keberkahan? Di situ ada surga kita? Jadi sangat bodoh kalau orang diberikan Ramadan tapi dia tidak menyukainya. Hanya orang yang sudah bercita-cita tidak akan ke surga yang menghilangkan esensi Ramadan dalam kehidupannya. Hanya orang yang dalam bahasa Nabi tidak pengen ke surga yang mengabaikan Ramadannya. Saya katakan pada Anda diberikan Ramadan karena kasih sayang Allah. Belum tentu bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Karena itu, niatkan dengan baik, rencanakan amalan kita, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin berikan gambaran pada teman-teman semua. Ramadan tahun ini kita punya beberapa syiar. Anda boleh bergabung karena ini gerakan terbuka. Nanti insya Allah kita telah berikrar, ada yang di Istiqlal, ada yang di IBF kemarin. Saya punya keinginan kuat bermohon kepada Allah supaya kita diikat dengan persaudaraan berdasarkan dengan tali Al-Quran. Wa'tasimu bihablillah. Hablullah itu Al-Quran. Saya ingin kita bersaudara dengan nilai-nilai Al-Quran. Dengan pendalamannya, dengan rahmat Allah, dengan akhlaknya, dengan segala kemuliaannya. Karena itu saya berusaha dengan teman-teman, setiap yang ingin terlibat, ingin menghadirkan syiar Quran dalam kehidupan kita. Insya Allah tahun ini kita punya syiar Quran, kita berharap kita bisa hafal Quran. Kami ingin berharap mudah-mudahan setiap tahun ada 100.000 penghafal baru. Dan semua bisa hafal insya Allah. Karena itu kita siapkan perangkatnya. Tayangan dibuat, bukunya dicetak, mushafnya pun insya Allah kami cetak. Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, At-Taisir kita terus cetak. Dan kita juga Alhamdulillah ada kerjasama dengan Syekh Ar-Rajihi. Difasilitasi oleh juga Dubes Duta Besar Kerajaan Arab Saudi. Kita cetak insya Allah tahun ini 250.000 mushaf. Kita akan tawarkan kepada masyarakat yang cinta dengan Quran untuk belajar baca. Dan kita juga cetak teman-teman dari kita semua untuk mencetak At-Taisir untuk penghafalnya. Ini nanti kita akan bagikan dengan izin Allah, pemirsa dimanapun Anda berada. Dari Sabang insya Allah sampai ke Merauke, kita programnya 500.000, kita bagi dua. Sekarang 250.000 dan ke depan 250.000. Yang kedua kami ingin mengajak yuk menghafal Quran. Nanti insya Allah aplikasi dari buku MZN kita hadirkan saat Ramadan. Siap insya Allah? Baik, saya berikan berita gembira pada Anda. Saya tunjukkan orang yang datang jauh-jauh. Mereka datang ada yang dari Bandung, ada yang dari Kuningan, ada yang dari macam-macam. Dan mereka dijaga oleh Allah penglihatannya untuk tidak melihat maksiat dalam kehidupannya. Tapi luar biasanya mereka mau menghafal Quran. Saya hadirkan teman-teman yang sering disebut dengan tunanetra. Tapi saya sering katakan kepada Anda adalah tuna maksiat.
Anda adalah yang tidak peka dengan maksiat dalam pandangannya. Insya Allah Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh hadir bersama kami? Silakan. Bisa berdiri. Teman-teman tunanetra yang telah hadir pada malam hari ini. Masya Allah. Faddal. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Wujuhun munawwarah insya Allah. Boleh maju ke sebelah sini? Boleh? Silakan. Tayyib. Ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Boleh pinjam mic-nya? Antum tunanetra juga? Ya, bukan ya. Hati-hati. Hati-hati. Tayyib. Jazakallah khair. Ada yang lain lagi? Baik, baru teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu. Antum boleh bantu pegangkan. Bismillah. Pegang mic-nya boleh? Baik. Bismillah. Saya tunjukkan bisa dibantu duduk saja ya. Biar nggak capek. Silahkan duduk. Satu-satu ya. Tenang sebentar ya. Bismillah. Jazakallah khair. Ya, geser sebelah sana lagi. Baik, satu lagi. Baik, geser lagi. Tahan sebentar. Tahan pelan-pelan ya. Pelan-pelan, geser lagi. Sayang yang tengah agak digeser sedikit. Baik, geser sedikit. Baik ya. Ustaz pulang ya. Nah. Jazakallah khair. Baik, alhamdulillah. Saya senang sekali melihat orang bahagia ya. Baik, bismillah. Yang sebelah kanan pegang mic, namanya siapa? Assalamualaikum. Oh, namanya Assalamualaikum. Nama saya Cito. Tahan. Ulang, boleh salamnya diulang? Boleh salamnya diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silahkan, nama? Nama saya Cito. Cito, Masya Allah. Cito usia berapa tahun? 15. 15. Cito nama panjangnya siapa? Dwi Cito Laksono. Dwi Cito? Laksono. Rasional, Masya Allah. Karena ada yang namanya Cito, nama panjangnya siapa? Cito, gitu ya. Nah ini bukan, Dwi Cito Rasional, Masya Allah. Jazakallah khair. Cito 15 tahun. Cito dari mana asalnya? Brebes. Brebes, Masya Allah. Brebes itu kota bawang? Ya. Masya Allah. Kota bawang atau kota telur asin? Dua-duanya, alhamdulillah. Cito tinggal di mana sekarang? Bandung. Di Bandung. Cito membaca Quran atau menghafal Quran? Menghafal insya Allah. Menghafal insya Allah. Cito menghafalnya sekarang sudah berapa juz? Untuk juznya kami belum terlalu banyak, cuman kami masih berproses, mohon doanya saja. Insya Allah. Baik, sudah surat apa yang dihafalkan? Yang sudah hafal surat apa Cito? Al-Ikhlas hafal? Qul huwallah? At-Tariq. At-Tariq, Masya Allah. Ada orang diminta At-Tariq, minta Al-Ikhlas. Ini saya minta Al-Ikhlas, minta At-Tariq. Luar biasa. Baik, 3 orang datang kemudian melamar anak seorang kiai. Cantiknya luar biasa. Kemudian diminta kesolehan, dicek Qurannya. Nada siapa namanya? Aduh, saya Anas Pak Kiai. Baca surat An-Nas. Baca An-Nas. Masya Allah. Bagus. Yang kedua siapa? Saya Tariq Pak Kiai. Masya Allah. Baca surat At-Tariq. Baca selesai. Yang ketiga, belum baca, sudah pucat wajahnya. Anda siapa namanya? Saya Imran Pak Kiai. Baik. Tapi bagus Cito. Sebelum selesai Kiai merespon, dia teruskan lagi. Tapi panggilan sehari-hari, kulhu. Baik. Cito, At-Tariq. Boleh Ustaz dengar bacaannya? Bismillah. Belum terlalu banyak Ustaz. Gak apa-apa, yang sedikit aja. Kebetulan saya menghafal surat Tariq ini hanya baru-baru ini. Sebenarnya ada tugas dari guru ngaji kami untuk menghafal surat tersebut, sedangkan saya baru menghafal 1 ayat saja. 1 ayat. Baik, kita dengarkan 1 ayat dan nanti saya berikan insya Allah 1 kejutan. 1 ayat ini akan jadi 1 surah dan insya Allah Cito akan bacakan langsung nanti pada sesuatu yang akan saya sampaikan di akhir. Baik, bisa dibacakan ayat pertama At-Tariq? Baik. Wassama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq.
Masya Allah. Satu ayat tapi makhrajnya sudah bagus, tajwidnya sudah baik, dan ini menunjukkan beliau belajarnya serius. Bukan sekedar belajar biasa, bukan asal dihafalkan. Saya mau sampaikan pada Anda dan teman-teman dimanapun Anda berada, cito, yang barangkali sementara orang menyebutnya kurang dan sebagainya, tapi saya katakan sekali lagi ini diistimewakan oleh Allah. Supaya dijaga dari berbuat maksiat. Di semangat adik-adikku semuanya, ya jangan pernah Anda merasa, adik-adik, teman-teman, jangan merasa kecil dengan keadaan, tapi selalu simpulkan, Allah menutup maksiat lewat mata saya. Dan mungkin dengan mata ini ada surga yang didapatkan insya Allah. Tapi tidak cukup dengan amin teman-teman. Anda lihat baik-baik, Anda yang matanya sehat dan berusaha menghafal Quran, berapa kali keseriusan Anda sungguh-sungguh dalam menghafal, dalam membaca. Kadang-kadang tidak sedikit orang cuma pengen cepat banyak hafalan. Tapi kita memilih satu ayat, yang penting bacaan benar, bagus dibacakan, dan insya Allah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair Cito. Boleh dikasihkan mic-nya, sampingnya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Iqbal, tapi kalau nama Baik, Iqbal. lengkapnya Dede Iqbal sih, panggil saja Iqbal. Baik, Iqbal boleh Ustadz panggil dengan salam dulu. Assalamualaikum Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iqbal usia berapa tahun? Usia ya kalau dibilang agak tua sedikit sih, 20 tahun. 20 tahun, Masya Allah. Iqbal senang ceramah? Tausiah kalau mendengarkan masih suka sih, tapi kalau dipraktekkan nggak tahu. Masya Allah. Takut grogi. Baik, coba kita lihat ya. Iqbal ingin memberikan tausiah singkat, boleh Iqbal berikan pesan-pesan. Di sini ada jamaah, kalau dikumpulkan terlihat, Ustadz lihat ini sekitar 5 ribuan kalau ke belakang, kalau ke samping kanan depan. Baik, nah kira-kira apa yang ingin Iqbal sampaikan? Berikan nasihat termasuk untuk Ustadz di sini. Boleh. Ya kesan dan kesan apa kesan-kesannya selama mengikuti kajian di sini, ilmunya sangat luar biasa, bagus sekali dari Pak Ustadz Adi Hidayat. Saya suka, dan juga saya juga suka Pak Ustadznya juga karena Pak Ustadz ini luar biasa, hafal ya istilahnya Baik, terima beribadah kasih. hadis dan Baik, sebagainya. jazakallah khair. Iqbal, ini saya titip pada pembinanya karena Iqbal ini insya Allah terlihat ada bakat untuk berbagi, ya, untuk bisa bercerita dan sebagainya. Insya Allah Iqbal kita doakan, Iqbal insya Allah jadi ustadz ke depan yang bisa meneruskan risalah dakwah. Siap Iqbal? Di tangan Iqbal ada apa? Di tangan ini yang dipegang apa? Yang Iqbal pegang? Kebetulan di tangan saya ini adalah yang dipegang Al-Quran Braille. Oh, Al-Quran Braille. Apa itu Iqbal, Al-Quran Braille itu? Jadi Al-Quran Braille itu apa ya istilahnya? Baik. Al-Quran khusus untuk Iqbal dan Al-Quran teman-teman khusus gitu ya? untuk tunanetra karena baik. ini mudah diakses. Baik. Gitu. Boleh Ustadz pinjam sebentar? Oke, silakan. Mangga. Baik. Wah, Iqbal sudah bisa bilang oke. Ustadz nggak bisa bilang oke. Luar biasa. Bismillah. Teman-teman, ini bentuknya. Ini Al-Quran. Ustadz. Saya lihat depannya tadi ada tulisan juz amma. Juz amma. Ini isinya seperti ini. Baik ya. Gak usah terlalu serius. Gak akan bisa kelihatan. Memang begini tuh. Titik aja. Titik ya. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda. Bagaimana Al-Quran menjadi mukjizat yang sangat luar biasa. Baik. Tahan sebentar. Anda berdiri? Boleh? Depan sini? Menghadap ke sana? Baca. Bismillah. Nggak ada bacaan. Nggak ada bacaannya? Ada? Saya buktikan. Di sini. Katanya nggak ada bacaannya. Bal. Baca ini Bal. Ini Bal. Nah, Bismillah. Bantu ya Bal ya. Ya, Iqbal baca. Ya. Kemudian cara membacanya itu Baca aja dulu Bal, jangan dikasih tahu caranya, nanti bocor. Oh ya, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullah. Bismillah, baca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Baik, jazakallah khair. Cukup dulu Iqbal. Astagfirullahaladzim. Baik. Saya kadang-kadang suka merasakan banyak orang merasa bahwa dirinya bisa menguasai segala hal. Bisa baca, bisa menghafal, tapi Allah tunjukkan dengan sesuatu yang lebih. Bahwa ada orang yang sekiranya disebut kurang, ternyata dia punya kelebihan. Anda jangan bangga kalau Anda bisa baca, tulisannya jelas. Sekarang mari kita buktikan. Apa yang disebut tidak jelas, ternyata jelas bagi Iqbal. Baca kembali. Ini. Tetap nggak ada. Saya sudah mintakan dibacakan. Beliau bilang tetap nggak ada. Yang Iqbal baca tadi. Yang Iqbal baca tadi. Nggak ada. Oh, enggak. Lihat? Nah, baik. Anda bisa lihat? Bisa. Apa? Nggak ada. Ini apa? Nah, juz amma. Juz amma. Baik, bismillah. Baca? Nggak ada lagi. Baik ya, lihat. Yang punya penglihatan dan punya merasa banyak yang bisa dilihat, ternyata tidak bisa melihat apa yang tidak bisa dilihatnya. Dikatakan saya bisa melihat, tapi ketika saya katakan baca, tidak ada. Yang dikatakan tidak bisa melihat, ternyata dia bisa menghadirkan sesuatu yang dianggap tidak ada. Karena itu, kalau bukan firman Allah Subhanahu wa taala, mustahil ada kemuliaan melekat pada jiwanya. Pelajaran pertama, jangan pernah menilai orang lain dari sisi kekurangan yang mungkin terasa dan dibandingkan dengan keadaan Anda. Karena dalam setiap kekurangan, Anda akan melihat kelebihan yang tidak Anda miliki dalam kehidupan. Dan itulah letak kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Taib, nama? Aslam. Aslam. Taib, dari? Rawalumbu. Aslam dari Rawalumbu. Jembatan? Jembatan kosong. Jembatan kosong. Jadi di Rawalumbu itu ada banyak jembatan. Ya, beliau dari jembatan kosong, jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3. Ada berapa jembatan? Ada 16. 16 jembatan. Betul. Jadi kalau Anda ke Rawalumbu akan ditanya jembatan berapa? Betul. Sama seperti Anda ke Tambun akan ditanya kampung yang mana? Sana ada kampung Cerewet, kampung Siluman, kampung sekian, dan seterusnya. Jazakallah khair, Aslam. Silakan. Baik. Tahan satu lagi. Bismillah. Iqbal, boleh pinjam mic-nya? Ustaz? Bismillah. Terakhir, satu lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama? Nama saya Zainal. Masya Allah. Zainal nama panjangnya? Zainal Arifin. Zainal Arifin. Zainal dari mana? Asli Bandung. Asli Bandung. Lahir? Lahir 2002. 2002, Masya Allah. Asli dari Bandung, lahir di Bandung tahun 2002. Zainal usianya berapa sekarang umurnya? 15. 15 tahun, Masya Allah. Zainal sudah hafal surat apa? Alhamdulillah lagi proses. Gitu. Proses menghafal surat apa? Al-Fatihah hafal? Insyaallah. Insyaallah, baik ya. Baik, Ad-Duha hafal? Duha? Insyaallah. Insyaallah. Baik, Ustaz boleh minta bacakan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Insyaallah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jazakallah khair. Iqbal dan teman-teman seluruhnya, semua ada berapa orang? Dengan teman-teman di asrama? Tinggal di asrama. Ada berapa temannya? 11 orang. 11 orang. Baik. Boleh pinjam mic-nya tadi? Kembalikan. Baik, saya panggil Dwi aja ya supaya lebih enak. Mas Dwi, ada berapa orang dengan teman-teman? 11. 11 orang. Mau enggak baca Qur'annya di depan Ka'bah? Mau? Insya Allah mudah-mudahan. Terus saat dibaca di sana, mau dikirimkan ke Ustadz? Mau, insya Allah? Tanya. 11 orang nanti berangkat umroh ya. 11 orangnya. Insya Allah nanti dengan pembimbingnya berangkat tanggal 5 Mei. Insya Allah nanti menghafal Quran dari sekarang. Dibacakan di sana langsung di depan Ka'bah ya. Insya Allah Ustaz. Ustadz kasih tahu nanti dubesnya. Mudah-mudahan beliau bisa berikan nanti kemudahan untuk tawafnya. Di sana kemudian bacakan Quran dan kirimkan pesan dari sana. Kami ingin memberikan inspirasi supaya teman-teman di dunia bisa menghafal Quran dan membacakannya insya Allah di depan rumah Allah. Siap insya Allah? Insya Allah Ustaz. Taib, jazakallah khair. Antum pembimbingnya? Taib. Antum insya Allah temani teman-teman ya. Baik. Kami berikan insya Allah 35 hadiah umrah termasuk teman-teman di dalamnya akan berangkat. Juga nanti dengan teman-teman ahli Quran yang lainnya. Insya Allah berangkat tanggal 5 Mei ke depan. Mohon disiapkan ya dengan teman-teman yang lain. Dan untuk yang tunanetra insya Allah akan diberikan uang saku masing-masing 10 juta rupiah. Dan teman-teman pendampingnya insya Allah untuk persiapan kita berikan masing-masing 2 juta rupiah untuk mempersiapkan untuk keberangkatan dan semoga Allah memberikan keridhaan untuk seluruhnya. Baik, terima kasih Iqbal, Wi, dan teman-teman seluruhnya. Baik, mau menyampaikan pesan apa untuk yang lain, pemirsa? Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih ya. Semoga semuanya jadi ahli Quran dan kita sama-sama bergandengan ke surga insya Allah. Jazakumullah khair. Aslam mau baca ini? Tidak, baik. Yakin? Jazakallah khair. Boleh Mas, silakan bisa kembali masing-masing, bisa diantarkan. Baik. Terima kasih. Jazakallah khair. Baik, jazakumullah khair.